Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin hadirat ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda kegiatan rutin pengajian hari Jumat yang biasa diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin di Jumat kedua. Saat ini insyaallah bahasan yang akan disampaikan temanya mengenai kontoroh. Ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang disebut dengan kontoroh itu? Jadi di syariat Islam itu yang dibahas ada bab akidah, bab ibadah, ada bab muamalah. Kontoroh merupakan bagian di antara bab yang dibahas mengenai permasalahan akidah. Jantan kedah jantan hiji keyakinan pikeun urang sadayana bahwa anu disebat kontoroh teh mangrupikeun hiji tempat anu baris ka alaman ku urang sadayana. Sapertos halna alam barzakh, sapertos halna hari kiamah, sapertos halna hari hisab, mizan, syafaat, haud, teras oge mukamari sirot. Teras aya disebut kontoroh. Aya nami jalmi istri Nabi, istri Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, eta mah kontoroh. Yang masyhur itu adalah Siti Sarah dan Siti Hajar. Tapi menurut sejarah, ahli sejarah, ada istri yang ketiga namanya teh Konturoh. Malah ada istri yang keempat namanya Hajun. Dari Konturoh itu nanti melahirkan 6 keturunan, di antaranya Madian, yang nanti kaum Madian ini akan didakwahi oleh salah satu nabi yang disebut dengan Nabi Syuaib. Ima kontoroh ieu mah kontoroh anu bakal dilangkungan ku jalma-jalma anu mukmin. Benten sareng sirot. Nah, di kalangan para ulama memang ada 2 pendapat. Tapi jika kita membaca keterangan di bawah ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kontoroh bukan merupakan bagian dari as-sirot. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang disebut dengan sirot itu adalah al-jisrul kabir, jembatan yang sangat besar. Wabihi kalalib, di dalamnya terdapat pengait-pengait yang pernah disampaikan. Pengait-pengait eta teh bakal nyambar tiap-tiap manusia yang melewati tempat itu. Nanti bisa dibuka dalam Quran surat Maryam ayat 71. Di sana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa in kana minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian pasti kalian akan melewati tempat itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyan. Itu adalah ketetapan dari Allah yang pasti terjadi. Jadi masing-masing di antara kita, termasuk manusia seluruhnya, nanti akan melewati tempat yang disebut dengan as-sirat. Nabi menyebutnya jisru jahannam, jembatan di kedua punggung neraka jahanam. Kata Nabi, tak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun pada saat itu kecuali para rasul. Itu pun rasul pun berdoa, Allahumma salim, Allahumma salim.
Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nah nanti ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, jika diringkas, manusia yang melewati tempat itu terbagi kepada 3. Yang pertama, ada yang selamat tanpa luka sedikit pun. Selamat melewati tempat yang disebut dengan as-sirat tanpa terluka sedikit pun. Yang kedua, ada yang selamat tapi dalam kondisi luka, tercabik-cabik, butuh perjuangan, begitu. Nanti disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim yang akan dibacakan. Dan yang ketiga, yang jatuh dari tempat tersebut. Nah, itulah yang masuk ke dalam neraka di bawahnya itu. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW sampaikan bahwa pada saat melewati tempat itu yang disebut dengan as-sirat, tursalul amanatu warrahim. Nanti diutuslah amanat dan rahim, silaturahim. Fatakumani janabatai as-sirat yaminan wa shimalan. Kata Rasulullah SAW, amanat dan rahim itu berdiri di antara 2 samping kiri kanan as-sirat tersebut, begitu. Fayamurru awalukum kalbarki. Orang yang pertama melewati as-sirat tersebut digambarkan seperti kilat. Jadi cepat, set. Nah ini mah para nabi, para rasul seperti kilat, kalbarki. Nah ini yang selamat tanpa luka sedikit pun. Kemudian kata Rasulullah SAW, summa kamarririh. Ada juga yang lewat ke tempat tersebut seperti rih, seperti angin. Summa kamarit toir. Ada juga yang lewat dari as-sirat itu seperti burung. Wasabir rijali tajri bihim. Ada juga yang lewat ke tempat tersebut seperti orang yang berlari. Begitu. Tajri bihim a'maluhum, tergantung dengan amal masing-masing. Ada yang merangkak, merondang, begitu. Jadi jika kita melewati satu tempat jalan yang besar, kita bisa dengan leluasa lewat ke tempat tersebut. Tapi jika di jalan besar itu penuh dengan duri, beling, kemudian juga cucuk, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana perasaan kita? Nah diibaratkan demikian, tapi tentu saja tergantung dengan amal kita masing-masing. Nah Nabi, para Rasul pun sampai berdoa, sampai berkata salim, salim, ya Allah, ya Rabbi, salim, salim, ya Allah, selamatkan aku, selamatkanlah, selamatkanlah. Ikhwatu iman rahimakumullah, sirat selesai dilewati. Kafir, munafik sudah terjatuh di tempat itu. Orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab terlebih dahulu, tidak akan diadab, bila adabin wa bighairi hisabin, itu tidak akan melewati tempat berikutnya. Apa tempat berikutnya? Namanya kontoroh. Jadi kontoroh itu tempat khusus yang akan disinggahi oleh orang-orang mukmin, akan disinggahi oleh orang-orang yang bertakwa, yang harus membereskan dulu mengenai urusan-urusannya selama di dunia antar sesama manusia. Nah, itu hanya khusus bagi orang-orang yang dalam hatinya masih ada kekotoran-kekotoran. Mata penting hati bersih tanya punya. Numawi dina Quran surat Asy-Syu'ara disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tak berguna malun, harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali
yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat, begitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, jika kita berharap atanapi gaduh cita-cita bu, urang teh ulah gaduh gaduh bayangan implengan, nu penting mah ka surga we hungkul. Lamun segurang gaduh cita-cita, gaduh ambisi untuk bisa selamat, untuk bisa masuk ke dalam surga itu, maka raihlah yang paling tertinggi, yang paling puncak, begitu Nabi ajarkan. Begitu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan, fa idza sa'altumul jannata, jika kamu meminta surga, fas'alul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatil jannah, surga firdaus itu adalah surga yang tengah-tengah. Wa a'lal jannah, surga yang paling atas, yang paling tinggi. Jadi seorang mukmin itu dalam meraih surga itu mesti yang paling puncak, yang menjadi cita-cita, yang jika berambisi, mempunyai keinginan. Jangan hanya sekedar berharap, penting mah selamat. Mirip seperti seorang murid punya, lamun misalkan murid diajar di sekolah, nu penting mah lulus. Kira-kira bakal lulus moal? Moal, besar kemungkinan moal. Nu penting mah lebet ka surga. Bakal ka surga moal? Besar kemungkinan moal ka surga langsung gitu ta. Eta ge murid nu tadi besar kemungkinan mau lulus tapi iraha gitu ta, mengulang remedial dan sebagainya. Tapi beda lagi lamun santri murang kali ngagaduhan ambisi cita-cita hoyong lulus dengan nilai paling luhur, tertinggi. Kira-kira pasti bakal lulus? Pasti, walaupun tidak sampai kepada nilai paling tertinggi, ya paling tidak mendekati gitu ta. Nah, itu ikhwatu iman rahimakumullah, itu pelajaran tina hadis anu disawarkeun ku Nabi, fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kamu memohon surga kepada Allah, mohonlah firdaus. Jadi artinya kedah gaduh cita-cita ambisi anu ulah kagok gitu tanya, siga ngadoa. Kan pelajaran anu kamari dina hadis Bukhari, jalmi anu pang terakhirna lebet ka surga dikaluarkeun ka neraka, eta jalmi teh menta teh pertama mah ulah dihareupeun kuring yang hareup ka neraka. Tos dikabulkeun, menta keneh Gusti nyuhunkeun caketkeun kana pantos surga. Cek saur Allah teh moal menta deui ye, moal pek teh menta keneh Gusti lebetkeun we atuh ka surga. Padahal mah kagokku minta mah langsung, minta saja langsung, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga langsung saja. Begitu. Jadi Bu, pelajarannya oleh kita itu ketika kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan tanggung meminta kepada Allah yang paling tinggi. Aya surga teh pan aya 100 derajatnya dina hadis teh. Derajatnya banyak. Ya, dina hadis disebutkan inna fil jannati mi'atu darajatin. Sesungguhnya surga itu ada 100 derajat tingkatan. Ma baina kulla darajataini kama bainal ardi was sama. Antara satu derajat dengan derajat itu diibaratkan seperti langit dan bumi. Gitunya teu kabayang mah nya 100 derajat diibaratkan satu derajat ke derajat berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi. Berarti maha besar, maha luas Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu, menciptakan ruang tempat yang itu nanti akan diberikan khusus untuk orang-orang yang mukmin. Begitu. Ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka Kontoroh menjadi tempat yang nanti akan disinggahi untuk manusia-manusia mukmin yang bermasalah.
Bermasalah apanya? Hatinya. Kan tadi teh ka surga teh kedah biqalbin salim. Makana memang kedah silih lubarkeun pangintennya, silih bebaskeun, kedah silih hampura jeung sajabana ulah nepikeun ka canak dugikeun ka akhirat. Sabab lamun masih keneh aya kakaitan, maka dibereskeunana engke di ditu dikontoro moal maka tiasa lebet ka surga. Dikontoro heula tah. Setelah melewati sirat itu. Jadi kontoroh pun menjadi dasar tafsir dari Quran surat Maryam ayat 71 71. Jadi lamun dina surat Maryam ayat 72 mah lebih spesifik memang ke asirat titian. Akan tetapi kontoroh pun adalah kelanjutan dari asirat. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang mukmin yang masih memiliki masalah dalam hatinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala adil, maha adil, tidak menghendaki kedzaliman. Dan Allah tidak mungkin memasukkan seorang hamba yang jika di dalam hatinya masih ada permasalahan dengan yang lain. Masih kena aya kakeheul, kakesel, aya dendam, amarah, dengki, jeung sajabana begitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka di antara doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 ini sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya Muhajirin dan Ansor. Yaquluna, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana gfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami semua. Jadi yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu maghfirah bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk orang-orang mukmin yang lain melalui doa ini. Rabbana gfir lana, ya Allah ampunilah kami. Kan ada Rabbik firli, ada Rabbana gfir lana. Kalau Rabbik firli khusus untuk diri sendiri. Kalau Rabbana gfir lana itu untuk sahabat-sahabat kita, untuk yang lain pula kita memohon maghfirah. Yang kedua, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah ikhwan-ikhwan kami yang lebih dulu sudah tertancap dalam hatinya keimanan. Jadi didoakeun nu kapungkur oge. Jalmi-jalmi anu kapungkur, anu senior-senior anu tos teu araya teh disuhunkeun hapunten ku urang sadaya ngalakuan doa ieu teh nya. Karena memang penting maghfirah teh nya. Jadi ada tiket masuk ke surga teh 1, iman, amal soleh, maghfirah, rahmat. Iman insyaallah kita sedang beriman dan akan tetap terus beriman sampai kita wafat. Amal soleh pun sedang kita lakukan dan akan terus kita lakukan hingga wafat. Pesan dari Allah, janganlah kamu mati, janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim berserah diri. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang diminta itu adalah maghfirah. Jadi maghfirah itu ampunan agar tiap-tiap dosa-dosa yang kita lakukan itu dibebaskan, diputihkan. Begitu itu maghfirah. Makanya kayak sering kita temukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan Nabi sendiri memohon kepada Allah, Rabbik firli, Rabbik firlana. Allahumma gfirli, itu banyak redaksi-redaksi. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada orang-orang yang sudah dahulu keimanannya. Satu itu minta maghfirah dengan ayat ini. Jadi ayat ieu teh ngajarkeun sangkan hate urang teh yang bersih gitu nya. Bukan hanya kita saja yang diampuni, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, kaum muslimin, kaum mukminin, atau ikhwan-ikhwan kita yang lain. Yang kedua,
kita pun memohon ampunan kepada Allah wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, untuk ikhwan-ikhwan kita yang dulu keimanannya menancap. Nah, ya panginten kedah janten hiji redaksi doa anu biasa dipanjatkeun kurang sadaya. Anu kadua, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan untuk hati-hati kami itu gilan. Gilan itu perasaan penyakit hati, dengki. Ya, bukan hanya hasud tapi dengki, tapi di dalamnya ada dendam, kemarahan, kebencian, gitu gilan. Mungkin dibersihkan dina penyakit-penyakit hati itu. Sebab lamun masih tertanam di dalam hati kita penyakit kebencian, rasa dendam, rasa marah, upami kacandak dugikeun ka maot, wah berarti berurusan begitu ya dengan orang yang kita dengki, dengan orang yang kita iri gitu ya. Nah, nanti memang ada beberapa istilah yang terkait dengan kedengkian itu, iri hati itu. Ya, ini nu parah al-gilu, ini al-gilu. Gulalun teh harusnya belenggu. Ya, jadi belenggu hati, penyakit hati membelenggu, ngarante gitu tah. Kumahanya eta teh peryogi diajar sangkan tiasa bebas. Lempeng we gitu tah nya. Sangkan tiasa lempeng sabab ya kitu da di surga mah diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih, biqalbin salim teh. Ilaman atallaha biqalbin salim begitu. Jangankan kita, Bu, setingkat para sahabat pun itu diakui oleh Abdullah bin Amr As, kami tidak mampu melakukan apa yang kamu lakukan. Kepada siapa? Kepada seorang lelaki yang disampaikan oleh Nabi dia itu min ahlil jannah, calon penghuni surga. Jadi dina riwayat Anas bin Malik, waktu Rasulullah nuju ngempal sareng para sahabat di masjid, maka Rasulullah SAW sasauran, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seseorang laki-laki kepada kalian, calon di antara calon penghuni surga, begitu. Kata Anas bin Malik, fatola'a rojulun, datanglah seorang laki-laki minal ansor, orang ansor, tantufu lihya'uhu bilma'i, jenggotnya masih basah dengan air. Jadi bagiatan nu aya jenggotan, kaheulanya. Jadi sebuat atau jenggot-jenggot, nah kitu tanya dina hadis sampai. Ibu mah tadi sebut atau mau jenggotan. Nah, basah dengan air min wudu'ihi, bekas air wudu. Mu'allaqun na'laihi fi yadihi shimal, alas kakinya masih ditenteng ku tangan kirinya, oleh tangan kirinya. Nah, gitu lebet ke masjid teh nya. Oh, begitu tah saurang Anas bin Malik teh. Falamma kana minal ghad, keesokan harinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW sampaikan lagi, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seseorang kepada kalian min ahlil jannah, dari penghuni surga, calon penghuni surga itu. Kata Anas bin Malik, fata'ala adzalika rajulu, datang lagi laki-laki itu. Ya, mislu martabatil ula, seperti yang hari kemarin. Hari kedua. Beda hari lagi sekarang, hari ketiga. Kata Anas bin Malik, falamma kana minal ghad, qala Rasulullah SAW. Keesokan harinya Rasulullah sampaikan lagi, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Ya, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki di antara calon penghuni surga. Fatola'a dzalika rajul, datang lagi laki-laki tersebut. Oh, kan sudah bisa menyimpulkan sahabat, oh benar ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Laki-laki ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah laki-laki calon penghuni surga. Punya amal apa laki-laki ini?
Tidak ada yang tahu. Hanya ada yang rajin, Bu. Siapa sahabat yang rajin tersebut? Abdullah bin Amr bin As. Dia datang kepada orang itu, kemudian dia sampaikan, ya, aya naon ya istilahna teh modus. Nah, modusnya kami aya bapak naon teh istilahna teh PDKT, ya, pamagat ka istri, modusna naon modus nama gitu teh. Ieu mah modusna teh dina raraga tolabul ilmi. Nyiar ilmu aya amal naon ieu? Ti jalmi ieu teh sehingga ku Nabi dugikeun ka berturut-turut disebutkeun calon penghuni surga. Saat itu Abdullah bin Amr bin As kata Abdullah bin Amr bin As, inilah haitu abi fa aqsamtu alla adkhala alaihi salasa layalin. Pada orang itu dia katakan, saya sedang ada masalah dengan keluargaku, dengan bapakku, dan saya berjanji tidak akan pulang 3 hari berturut-turut. Ia minta untuk bisa menjadi tamu di tempatnya. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tahilla yamini fa'alta. Kalau kamu berkehendak, aku ini ingin pergi ke rumahmu selama 3 hari itu untuk membebaskan janjiku, begitu. Dalerosnya emang naon namina teh nyaurkeun ka kulawargana ka bapana, moal pulang salila 3 hari. Tah kitunya. Dia sampaikan begitu kepada orang yang tadi. Kemudian disambutlah oleh orang yang disebutkan oleh Nabi min ahlil jannah tadi. Ikhwatu iman rahimakumullah, saat di rumah orang tersebut dan ditinggali teh aya amal anu istimewa atuh. Salat berjamaah biasa, salat berjamaah. Saum sunnah biasa apa yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Zikir, wudu biasa we, teu aya anu istimewa kitunya. Nah, saat kemudian sudah di hari yang ketiga, akhirnya orang tersebut, Abdullah bin Amr tersebut menyampaikan maksud dan tujuan. Ya sebenarnya mah kuring teh datang ka dieu teh aya maksud. Oh, maksud kumaha gitu? Aku datang ke sini karena Rasul sampaikan dalam majelis dengan di hari yang berbeda akan datang seorang laki-laki min ahlil jannah. Ternyata yang muncul di hari yang berbeda itu orang yang sama, yaitu kamu. Setengah aja kan dia teh ingin mencari amal istimewa apa sehingga kamu disebutkan oleh Nabi min ahlil jannah, calon penghuni surga. Begitu. Kata orang tadi, ma huwa, tidak ada illa ma ra'aita, kecuali apa yang kamu lihat saja selama 3 hari itu. Oh gitunya. Fansorof tuh, kalau begitu aku pamit saja. Falamma walaitu da'ani, saat aku mau pamit terus ngabalieur tah bade angkat. Da'ani, orang itu memanggilku. Kata orang itu apa? Pakola. Orang itu berkata begini, ma huwa illa ma ra'aita, tidak ada amal yang aku amalkan selain apa yang kamu lihat. Ghairu anni la ajidu fi nafsi gillan li ahadil muslimin. Tuh. Kecuali mungkin, ini mah mungkin, barangkali aku ini rasa-rasanya tidak pernah ada rasa gil, yang tadi teh belenggu hati, tidak ada penyakit hati kepada orang lain, ya, li ahadil minal muslimin, penyakit hati, iri dengki, dendam, marah, kesel, aku bebaskan hal itu semuanya. Mungkin ini mah mungkin yang ini. Wala ahsiduhu ala khairin atahullahu iyahu, dan aku tidak pernah iri dengki, hasud kepada kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As kan di ujungnya, hadhil lati balagot bika wahiyal lati lanutiku. Ta, ini ilmunya yang kau sampaikan yang kami tidak mampu.
Tuh sahabat wae teu mampunya. Abdullah bin Amr bin As. Hanya orang ini yang mampu, berarti peryogi diajar tah. Bagaimana diajarnya? Ya. Tazkiyatun nafs itu pembahasan yang sangat panjang, erat kaitan jeung naon namina teh ibadah, ngebersihkeun hati teh nya, erat kaitan dengan amal soleh, erat kaitan dengan pola pikir, dengan kebiasaan akhlak dan seterusnya. Thalabul ilmi dan sebagainya. Nah, itu ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, aku Nabi jalmi eta disebatkeun min ahlil jannah. Sabab teu aya gil, teu aya penyakit hati. Ya, penyakit hati yang apa yang disampaikan dalam doa yang tadi dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 gitu tah. Nah, disebut hasud. Ya, kan ini di surat Al-Imran sedang dibahas mengenai sikap orang-orang Yahudi, kaum Bani Israel, ahli kitab. Kesalahan besar mereka itu adalah membiarkan penyakit hasud mereka sehingga akut sampai mereka bersikap memusuhi kepada Islam, umat Islam, pada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, kepada agama Nabi Muhammad, bahkan kepada malaikat Jibril mereka memusuhi gara-gara penyakit hasud. Itu penyakit hasud, iri dengki. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka lamun masih kena aya penyakit al-ghil atau penyakit hati yang hinggap dalam hati kita, sekalipun amal kita banyak, tertahan dulu di kontoro untuk dibersihkan dengan orang yang punya permasalahan dengan diri kita. Nah, ini yang menjadi dasarnya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW menjelaskan, yakhlusul mu'minuna minan nar. Setelah orang-orang mukmin itu bersih, bebas minan nar, dari neraka. Itu tos lewat tina sirat begitu. Sabab dina Quran surat Maryam ayat 72 Allah sampaikan summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu dhalimina jithiya. Kami biarkan orang-orang zalim itu jisya, ngedeprek, berlutut di tempat tersebut. Gitunya anu ngorondang, ngedeprek, jalana saeutik-saeutik, tergantung dengan amal kita masing-masing. Setelah selamat dari tempat tersebut, fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Maka mereka tertahan terlebih dahulu di satu tempat yang disebut dengan kontoroh, antara surga dan neraka. Untuk apa di tempat tersebut ditahan dulu? Begitu. Fayuqassu li ba'dihim mim ba'din. Maka ditegakkanlah antara satu mukmin dengan mukmin yang lain itu kisos. Kisos tenaun ku balasan. Madzalimu kanat bainahum fid dunya. Akibat kedzaliman yang terjadi di antara mereka sewaktu di dunia. Tuh nya nu teu beres di dunia, di dieu tadi bereskeun. Nanging ieu mah sateu acan lebat surga tah. Berarti nu kasaberiji, nu kadua berarti nya kan aya sateu acana nu sebat naon hisab. Hisab itu adalah kisos pertama. Tinggal geura hadisna Bu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah Adam. Jadi yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat, di hari hisab, di padang mahsyar, di hari hisab, itu adalah mengenai dam, mengenai darah. Kan anu sering kakuping mah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat di antara hamba Allah itu yaitu salatnya. Nah, hanya anu ieu mah salat, ieu mah getih. Bertentangan. Artinya upami hubungan antara hamba jeung Allah di pertama kali dihisabnya eta ngeunaan salatna. Tapi upami
antawis hamba jeung hamba anu dihisab teh nyaeta ngeunaan getihna. Berarti berhubungan dengan kedzaliman. Dihisab di dinya tah. Bagaimana Allah menghisab? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara orang yang mendolimi dengan orang yang didolimi. Tadi dinya teh pan sudah selesai. Tapi ternyata misalkan masih keneh aya dina jero hatena kesel segala macamnya antara kepada mukmin tah dina waktu itu. Jika belum selesai maka nanti disinilah di kontoroh ada kisos yang kedua. Begitu. Ya, antara kedoliman satu sama lain nalika di dunia. Terus beres ya misalkan nalika di yaumul mahsyar teh, nalika di hari penghisaban teh, naon teh sok lah teh ama atau dosa kuring dikaanjeunkeun misalkan. Kan nyeri hate atuh jalmi mukmin teh piraku. Nya, kulantaran misalkan teu tiasa mayar atau dimaafkan dan lain sebagainya. Nah, maka nanti akan berlanjut di satu tempat yang disebut kontoroh. Upami misalkan tos nalika dihisab teh ieu berat keneh amal solehna calon penghuni surga ieu lebet ka surga tertahan dulu fayuh tasabuna ala kontoroh tertahan bainal jannati wan nar antara surga dan neraka itu hatta idza hudzibu wa nuqu sampai apabila mereka itu dibersihkan, dibebaskan, ya, dibersihkan teruslah sudah dimaafkan saja, sudah selesai, begitu. Udzina lahum fi dukhulil jannah, maka diizinkan kepada mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka enggak sok lebet gitu tanya. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata Nabi, demi diri Muhammad, jiwa Muhammad di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La haduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh mereka yang ada di tempat tersebut lebih mengetahui tempat mereka di surga itu daripada tempatnya di dunia. Jadi tos bunga tereh lebet ka surga. Tapi nah dia diportalkeun ieu di kantor. Mas kana aya urusan ini bab hate. Ternyata ada yang memanggil. Itu ada yang protes kepada kamu siapa? Tuh, yang didolimi oleh kamu. Dipertemukan dulu di sana. Di kantor itu. Ya, makanya memang kedah selesai, kedah tuntas di dunia keneh gitu tanya hakul adam itu. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka kanggo memperjelas ngeunaan hadis nu di luhur, Imam Ibnu Hajar nguningakeun alladzi yadharu annaha tarfus sirat mimma yaliyal jannah, yang tampak bahwasanya kontoroh itu adalah ujung dari sirat sebelum surga. Ujung dari sirat. Anu salamet di sirat mah terus salamet hungkul. Anu tadi teh dina hadis riwayat Muslimah aya anu secepat kilat, aya anu ngorondang, anu disalametkeun we nu dina surat Maryam 72. Tapi dinya ka mana? Wa yahtamilu an takuna min ghairi bainas sirati wal jannah. Tapi dinya teh nya kan dia ka tempat kontoroh. Kata Imam Ibnu Hajar, dan ada kemungkinan bahwa kontoroh adalah jembatan tersendiri antara sirat dan surga. Ari anu di kontoroh pasti ka surga tuh. Belum tentu danya. Misalkan masih kene naon teh seueur permasalahanana nya teh jadi ka surgana handeueul begitu. Mari kan disebutkan dina hadisna di luhur fayuh basuna ala kontorotin bainal jannati wanar, antara surga dan neraka begitu. Tapi Bu, upami naon namina tanya ninggal kana perasaan yang sama, kondisi yang sama, hoyong samina teh sadayana teh saralamat we salat terus bebaskeun gitu kan. Mirip ya pengalaman sepertos ketika ada di satu titik kondisi
ketika hendak menghadapi ujian, belajar sa asrama teh sasarengan tanya orang pas hari sebelum ini surang bebaskan orang sasarengan lulus teh lah ulah aya nu lulus tah kitu sadayana teh tah. Jadi semua ingin lulus. Tak kitunya diharapkan, tetapi entah bagaimana nanti situasi dan kondisinya, namun kata Nabi di tempat tersebut nanti akan ditegakkan qisas satu sama lain. Berikutnya penjelasan di Syekh Utsaimin, seorang ulama besar, Syekh Utsaimin. Fa idza wasalu ilal jannah, jika mereka telah sampai ke surga, lam yajiduha maftuhatul abwab, ternyata didapatkan pintu-pintu surga itu masih belum terbuka. Alah itu surga. Terus kaambeus seungitna jeung sagala, tapi pantona masih kene nutup. Ala khilafi ahli nar, berbeda dengan penghuni neraka. Fa innahum idza wasalu ilan nar, ketika penghuni neraka sudah sampai ke neraka, futihatil abwab, panto-panto neraka matos mararuka. Untuk apa? Sudah dibuka. Liyasu'uhumul adzab, untuk mereka dapat merasakan siksa sebelum masuk neraka. Terus aya kengerian. Wal iyadu billah, kata Syekh Utsaimin, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal jannatu fala takunu maftuhatul abwab. Adapun surga belum terbuka pintu-pintunya. Wa innama yuqifuna hunaka ala qantaratin. Di sanalah manusia, orang-orang mukmin tertahan terlebih dahulu di kontoroh. Apa kontoroh itu? Wahia al-jisrus sogir. Dia adalah jembatan yang sangat kecil. Jembatan yang sangat kecil, tapi sogir pakai iya ya. Upami tadi makan asirat al-jisru kabir, jembatan yang sangat besar. Ini jembatan kecil. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'din iktisason ghairul iktisasil awal alladzi fi ursatil qiyamah. Di sanalah ditegakkan kisos satu sama lain sebagai kisos yang berbeda dengan kisos awal ketika di hari kiamat, di hari penghisaban. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'di iktisason yazilu ma fi sudurihim minal gilli wal hikdi, tuhnya kata Syekh Utsaimin, ditegakkan kisos satu sama lain itu karena masih tertancap dalam diri mereka, dalam hati mereka, yaitu al-gillu, penyakit-penyakit hati, wal hikdi, penyakit iri, dengki, hasud. Li'annal iktisasal ladzi fi ursatil qiyamah iktisasu tukhadu fihi al-huquq. Ari kisos nalika dihisab mah eta mah penegakan hak-hak yang harus ditunaikan. Warubama yabqa fin nufusi ma yabqa, sementara masih ada dalam diri mereka yang tersisa dalam hatinya. Nah, maka lakin hadal akhir, di tempat yang ini iktisos sebagai penegakan kisos untuk apa? Tujuannya litathir wa tadhib wa tahdhib wa tankiyah, untuk mensucikan hati saat lebet ke surga teteh, wa tahdhib untuk membersihkan, wa tankiyah sama untuk mengusap, mengelap yang kotor dalam hati. Sabab ari surga mah moal dilebetan ku jalmi-jalmi anu pinuh hatena ku penyakit hati, tidak akan. Hatta yadkhulul jannata wa ma fi sudurihim min gillim, sampai mereka bisa masuk ke dalam surga tanpa ada penyakit al-gilu tadi. Naon buktosna Bu? Lebet ka surga teu aya penyakit, teu aya naon teh bersih atanapi penyakit hati.
Contoh misalnya upami caroge bojo urang sareng nu sanes di surga moal aya perasaan cemburu gitu tanya. Di dunia kan aya cemburu. Setingkat Aisyah sendiri kan cemburu ketika nama Khadijah itu disebut oleh Nabi. Tadi surga moal aya. Jadi hadis di atas itu adalah tahdzir minal madzalim. Jadi peringatan ngeunaan kedoliman-kedoliman yang terjadi pada manusia selama di dunia. Peringatan kan. Ya, pamitiasa mah dibereskeun. Berikutnya Syekh Utsaimin berkata wa bihadza najma'u baina nususil waridah bi annahu iktisasaini. Oleh karena itu, jika kita gabungkan nas-nas yang di atas, maka penegakan kisos itu ada dua. Iktisasul awal fil ursad. Yaitu kisos pertama tah nu tadi di hari kiamat, di hari mahsyar, di yaumul hisab. Wa yaqsudu minhu akhdul hukuk, itu mah maksudnya untuk menegakkan keadilan. Jadi menerima atau menegakkan hak-hak yang harus dipenuhi. Wa hadzal iktisasul akhir, sementara kisos yang akhir maksudnya yaitu ini kontoro. Wal maksudu bihi tankiyah tathhir minal gil. Di tempat ini yaitu pembersihan, pensucian dari penyakit-penyakit al-gillu. Jika ada yang bertanya, afala yasulu dzalika bi akhdil hukuk? Bukankah jika sudah dikisos, dibereskan di yaumul hisab, itu sudah tidak ada apa-apa lagi dengan penegakan hak-haknya? Kata Syekh Utsaimin, lah. Oh, justru henteu cenanya. Falau anna rajulan i'tada 'alaika fid dunya summa ukhidat haquka minhu. Jika seseorang di dunia merampas hak kita, kemudian mengambil hak kita dari orang tersebut, naon anu kajantenan Bu? Bisa jadi ical tah kakesal teh kan nya, bisa jadi aya keneh gitu tah. Kata Syekh Utsaimin, fa innahu qad yazulu ma fi qalbika 'alaihi wa qad la yazulu. Bisa jadi masih kena aya keheul, bisa maneh ical. Fa ihtimalu annahu la yazulu waridun, maka besar kemungkinan masih kena aya ka kesel si eta menjailan tapi geus dibales tapi masih kena aya ka kesel matanya. Contoh misalkan dua pihak bertikai, pada saat diislahkan sudah islah nya sasalaman salam, tapi dina jero hatena masih kena aya keneh. Naon masih buktosna masih aya keneh. Ketika beberapa tahun lama diungkit-ungkit lagi, tah berarti masih kena aya dina jero hatena teh. Lakin idza kudzibu wa nuku ba'da uburus sirat. Namun jika sudah dibersihkan, jika sudah diselesaikan setelah melewati jembatan tersebut, wadakhulul jannata ala ikmalin halin, maka mereka baru bisa masuk ke dalam surga dalam keadaan yang sempurna, bersih tah. Mending ngalangkung heula ka kontoro mending teu. Mending entongnya umawi ulah dicacanak ka ditu. Qala ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47. Wa nazza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dalam dada, dalam hati-hati mereka min gillin, yaitu perasaan atau penyakit hati yang ada dalam hati mereka. Dicabut teh kitu wae ku Allah. Ya diantawisna ngalangkungan eta heula sateu acana kontoro. Ikhwanan ala sururi mutaqabilin, maka sesama ikhwan, saudara-saudara mereka nanti di surga teh nanti saling berhadapan ya, muttaqiin nyararande, kita teh siga ibu-ibu nyararande saling berhadapan di atas dipan-dipan. Tidak ada perasaan kesal, benci, marah dan lain sebagainya. Di ditu moal ayanya. Tak itu numawi surga mah diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Satu acan dibersihkan
di tempat eta maka bersihkeun heula ti payun nalika di dieu sagaacan urang wafat. Kumaha cara ngabersihkeunana? Nah eta mah punya seueurkeun ibadah teras oge seueurkeun naon namina teh husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi, seueurkeun berzikir, membaca Al-Qur'an gitunya. Itu bagian di antara membersihkan hati. Teras nyadaku ilmu salerasna mah gitu. Itulah yang disampaikan terkait dengan kontoroh. Magi ieu mah bagian dina bab akidah anu tangtosna bakal kaalaman ku sadayana nya. Urang sadayana bakal ngalaman asirat, jembatan, teras ieu tempat lamun bebas mah bersih hatena panginten dari penyakit ini maka akan langsung masuk. Itulah yang mungkin barangkali bisa disampaikan. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Urang tutup bae ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.